Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ma'an'am wa ala ma takarram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala Sayyidina Muhammadin al-Habib al-A'zam wa ala alihi wa sahbihi wa man ala silki intadam. Amma ba'du. Alhamdulillah, para habaib, para ulama, para guru-guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadirin wal hadirat, di malam hari yang mulia ini kita beruntung dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di tempat ini demi untuk berzikir kepada Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan demi untuk mengenang orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dalam hal ini adalah peringatan haul daripada guru besar kita, yaitu Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, guru sekumpul, yang mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Muhammad bin Ja'far Al-Kattani Al-Hasani Al-Idrisi, beliau mengutip ucapan Sufyan bin Uyainah, Sufyan bin Al-Thawri, Imam Abdullah bin Al-Mubarak, dan yang lain-lain, yang mana mereka semua menyatakan inda dzikri shalihin tanzilur rahmah. Ketika kita menyebut nama orang-orang saleh atau sejarah kehidupan mereka, maka turun rahmat dari Allah Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, saat ini kita hadir memperingati haul almarhum Abah Guru Sekumpul. Dibacakan manaqib beliau, lantunan zikir dibaca. Kita semua di sini merasakan ketenteraman, kita merasakan nyaman, nikmat. Inilah rahmat yang Allah turunkan di dalam majlis kita. Maka itu di dalam hadis disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yadhkuruna Allah wa fi riwayatin wa yusalluna ala nabiyyihim illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, tidak berkumpul sekelompok orang berzikir kepada Allah, dan di dalam riwayat ditambahkan dan bersalawat kepada Nabi mereka Muhammad SAW, melainkan Allah turunkan rahmat. Allah nazalat alaihimus sakinah, ketenteraman Allah turunkan kepada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka dinaungi oleh rahmat Allah. Wa hafathumul malaikah, malaikat ikut hadir bersama mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan mereka disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikat. Alhamdulillah, malam hari ini kita rasakan itu semua. InsyaAllah keberkahan Allah berikan kepada kita sekalian. Inda dzikri shalihin tanzilur rahmah. Ketika kita menyebut orang-orang saleh, turun rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah, mereka kaum salihin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, kita mengadakan peringatan haul mereka bukan hanya sebatas kita mendoakan mereka. Sebab doa untuk mereka bukan hanya 1 tahun sekali. Setiap waktu, setiap saat kita mendoakan mereka, guru-guru kita, para aulia, para ulama, para salihin. Tetapi yang paling penting dari peringatan haul adalah bagaimana kita mengambil pelajaran dari mereka. Kenapa kita mengambil pelajaran dari mereka? Sebab kita menyaksikan, baik itu dengan mata kepala kita bagi orang-orang yang melihat langsung, atau kita melihat atau kita membaca dari kitab sejarah yang mencatat sosok mereka.
yang mana mereka habiskan hidup mereka di dalam ketakwaan, mereka di dalam hidup mereka menghamba kepada Allah dengan sebenar-benar penghambaan, hingga mereka wafat di dalam dalam hal yang diridhai oleh Allah. Mereka wafat dalam keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka lakukan? Artinya mereka di dalam kehidupan yang mereka lalui, mereka berhasil. Sebab kita hidup di sini, hadirin yang dimuliakan Allah, bukan sia-sia. Kita diciptakan oleh Allah Ta'ala ada tujuan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kita beriman kepada Allah, kita menyatakan ikrar dan janji setia kita di hadapan Allah Ta'ala setiap 5 waktu kita sholat. Kita katakan di dalam sholat kita, dan ini bukan hanya sekedar zikir yang kita baca dalam sholat, tetapi kalau kita merenung apa yang kita baca di dalam sholat kita, kita pahami betul, dibanding zikir lebih banyak ikrar di hadapan Allah. Kita katakan dalam sholat kita sebagai janji setia kita di hadapan Allah, kita mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menghamba. Itu ikrar kita. Di dalam bacaan kita yang lain juga dalam sholat kita mengatakan, bukan sekedar zikir, tetapi juga ikrar janji setia kita kepada Allah. Kita katakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kita bersaksi di hadapan Allah, kita bilang, ya Rabb, salat ini ibadah, bahkan hidupku seluruhnya dan mati, semua itu aku persembahkan untuk Tuhan alam semesta, bukan untuk yang lain. La syarika lahu, tiada sekutu bagi Allah. Bidzalika umirtu ana minal muslimin. Ini janji setia yang kita nyatakan setiap hari, setiap saat, setiap waktu di hadapan Allah. Tetapi yang jadi pertanyaan, di dalam kehidupan kita yang nyata ini, apakah kita tunaikan janji kita kepada Allah? Ini pertanyaan penting. Wahai setiap orang yang melaksanakan sholat, kita menyatakan janji setia kita kepada Allah, tetapi apakah telah kita tunaikan janji setia itu kepada Allah Ta'ala di dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita menyatakan bahwa hidup dan mati kita persembahkan untuk Allah. Hidup kita untuk siapa? Pada kenyataannya saat ini kita hidup. Pada nyatanya kita tahu diri kita, terkadang hidup kita berikan bukan untuk Allah. Kita sibuk dengan dunia kita, dengan maksiat, dengan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, dengan hal-hal yang tidak ada sangkut paut dengan tujuan kita diciptakan oleh Allah Ta'ala, yaitu penghambaan kepada. Padahal kita sudah menyatakan janji setia kita. Ini diri kita yang banyak pula. Para aulia, para salihin, mereka memahami betul tujuan mereka diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk menghamba kepada Allah. Mereka menyadari bahwa mereka menyatakan janji ikrar setia mereka kepada Allah. Mereka persembahkan hidup mereka untuk Allah Ta'ala. Mereka menyatakan itu dan mereka lakukan. Karena itu di dalam manajib ya, diceritakan sosok Abah Gurus Kumpul dari kecil sampai beliau wafat, semuanya beliau persembahkan untuk Allah, hidupnya dan matinya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Belajar dari guru-guru yang sangat banyak, menimba ilmu, mengambil ijazah, terus nggak berhenti. Bukan hanya ilmu yang beliau pelajari, tetapi juga amal beliau praktekkan ilmu yang beliau pelajari sebagai bentuk penghambaannya kepada Allah. Beliau mengajak manusia kepada Tuhan Allah Ta'ala yang menciptakan kita semua, yang hanya untuknya kita hidup di muka bumi ini. Seluruh hidupnya beliau persembahkan untuk Allah.
Manakib dibaca, kita lihat sosok beliau ini. Beliau adalah sosok yang berjanji kepada Allah untuk mempersembahkan hidup dan matinya untuk Allah. Gak cuma sekedar janji, gak sekedar janji setia yang diikrarkan, tetapi dalam kehidupan nyatanya beliau buktikan itu. Beliau tunaikan janji hingga beliau wafat. Beliau wafat dalam keadaan insyaallah husnul wafat setelah menunaikan janji. Rijalun sadaq ma'ahadullah, mereka adalah orang-orang yang jujur di dalam janji setia mereka kepada Allah. Faminhum man ghadaba wa minhum man yantahi wa ma badalu tabdila. Di antara mereka yang telah wafat selesai tugas mereka, dan beberapa lagi yang masih menunggu saat mereka dipanggil oleh Allah, dan mereka dalam keadaan setia. Wa ma badalu tabdila, dan mereka tidak merusak dan mengubah apapun dari janji setia mereka kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, peringatan pada hakikatnya namanya peringatan, mengingatkan. Inilah sosok yang telah berhasil. Manaqib ditulis dan dibaca untuk apa? Bukan untuk berbangga, tapi untuk jadi peringatan dan pelajaran bahagia. Mungkin kalau kita mengambil pelajaran dari orang-orang yang terdahulu, kita nggak lihat mereka. Mungkin zaman berbeda dengan zaman. Zaman mereka nggak ada TV, tapi mereka yang kita adakan pada abah dulu sekumpul, hidup di masa yang sama dengan kita, dengan tantangan yang sama dengan kita. Tetapi beliau menempuhnya di dalam penghambaan sejati kepada Allah. Nggak ada alasan bagi kita untuk bilang wah nggak mungkin, zaman berbeda. Depan mata kita. Dan ini adalah tunjuk dari Allah bakal terhadap kita sekalian. Allah bakal bertanya kepada kita di hari kiamat. Kalau kita mau beralasan zaman kita penuh dengan tantangan, maksiat, merajalela, gangguan di sini dan di situ, Allah bakal bilang, abang sekumpul depan kalian. Kok bisa? Dia berhasil menghamba kepada Allah. Kalian ambil pelajaran dari sosok. Bagaimana kehidupan sehari-hari? Dan sejak kecil sampai beliau wafat bagaimana? Ini dibacakan, ini ditulis, ini diriwayatkan dan disampaikan. Semua ini pelajaran penting untuk kita sekalian. Mereka hamba yang mengenal kepada Allah. Tadi kita dengar belajar dari banyak guru. Bukan hanya dari satu orang guru, tapi dari banyak guru yang tersebar di berbagai penjuru. Di Kalimantan, beberapa lagi di di Pulau Jawa seperti Guru Bangil. Terus tadi yang dari Bogor juga disebut Yai Palak. Terus Al-Imam As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi di Mekah, dan banyak lagi ulama-ulama yang lain. Beginilah ilmu, bukan diambil dari internet seperti yang kita. Makanya kalau kita ngambil ilmu dari internet, adanya kesesatan macam sekarang, kesesatan yang tersebar di mana-mana. Tapi ketika ilmu ambil dari sumbernya, bersimpuh di hadapan para ulama, lutut bertemu dengan lutut, menempuh perjalanan panjang, merendah di hadapan para aulia, para ulama, disitulah ilmu dan disitulah keberkahan. Hadirin yang dimuliakan Allah, mereka ini para aulia. Kita nggak perlu bicara tentang keramat, keistimewaan mereka dan lain sebagainya. Itu anugerah Allah untuk mereka. Kita bisa mencontoh itu, kita bisa. Keramat mereka, bisa tahu isi hati orang, minta hujan turun hujan dan lain sebagainya. Itu keramat macam itu, kita nggak bisa mencontoh. Dan habis di masanya mereka di saat itu, anugerah Allah untuk mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah, tapi tahu kan,
Keramat yang sesungguhnya itu apa? Keramat yang sesungguhnya adalah istiqamah di jalan Allah. Mereka menjadi aulia Allah bukan karena keramat yang mereka miliki. Al-Imam Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, beliau menyebutkan di dalam Jami' Karamat al-Awliya, beliau mengatakan, ya, ketika menyebutkan di dalam kitabnya itu, para wali-wali yang tersebar di berbagai penjuru dunia dengan keramat-keramat mereka yang begitu banyak, tapi di awal kitab beliau bilang, berapa banyak aulia nggak nampak di tangan mereka keramat, tetapi mereka memiliki martabat yang agung di sisi Allah, terkadang lebih dari mereka yang memiliki keramat. Sebab memang keramat itu murni pemberian Allah. Adapun kasbul insan, usaha dan upaya seorang hamba adalah ketaatannya kepada Allah. Itu yang patut dipuji. Dan sungguh para ulama-ulama kita, para habaib kita, mereka mengatakan dahulu bahwasanya a'zamul karamah istiqamah. Istiqamah di jalan. Dan itulah yang membuat mereka menjadi para aulia. Jadi kewalian bukan dengan keramat, tapi dengan istiqamah. Maka itu Allah Ta'ala bilang dalam Al-Quran tentang definisi para aulia. Siapa sih mereka? Allah Ta'ala bilang, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Para aulia Allah, hati mereka tidak ada takut, tidak ada kesedihan. Para aulia, hati mereka tidak ada rasa takut, tidak ada kesedihan. Padahal manusia pada umumnya Allah tanamkan di hati mereka takut, sedih. Tapi aulia enggak. Kenapa? Man kana ma'allah fa'ayyu syai'in yakhaf. Orang yang bersama Allah, apa yang ditakuti? Seorang anak, ya, ketika berdampingan sama ayah, ada yang ditakuti? Karena dia sadar betul dia punya ayah yang selalu, yang pasti dia percaya akan melindungi. Iya kan? Seorang bayi, apa yang dia takutkan ketika dia selalu dipangku atau dipeluk oleh ibunya? Apa yang dia takutkan? Para aulia, kenapa mereka nggak memiliki rasa takut, nggak ada memiliki rasa kesedihan? Kita lihat anak-anak kecil bahagia selalu. Kenapa? Mereka punya tumpuan, mereka punya sandaran, mereka punya Allah. Nggak ada rasa takut, nggak ada kesedihan, sebab hati mereka penuh dengan Allah. Kalau tadi diceritakan hidupnya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, ya memang itu para aulia. Terus Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang mereka para aulia itu siapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Beriman dan bertakwa. Sampai Imam Al-Haddad beliau mengatakan demikian para ulama, siapapun yang mengaku kewalian, sekalipun dia terbang bagaikan burung, jalan di atas air bagaikan air, jangan kamu mempercayainya sebelum kamu menguji dengan syariat Allah. Imam Sya'rani mengatakan demikian, Al-Imam Junaid bin Muhammad mengatakan demikian. Sebab patokannya di situ. Yang bilang siapa? Allah Ta'ala. Alladzina amanu wa kanu. Para aulia di situ. Alladzina amanu wa kanu lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Maka itu. Tahukah yang membuat mereka itu diistimewakan? Ini haul yang kemarin itu 17 dari sejak wafat. Hadirin makin berat yang dimuliakan Allah. Berapa banyak orang kita kenal wafat? Jangankan orang jauh, terkadang saudara kita juga wafat. Paling lama sebulan kita ingat, enggak sampai sebulan. Benar, saudara kita wafat, paling lama kita ingat seminggu, 2 minggu, urusannya dia udah selesai. Masing-masing sibuk kamu urusan rumah. Jangan kan nanti hidupnya aja gak ada yang ingat. Bagaimana udah mati?
Iya kan? Mungkin kalau nggak dibikinin peringatan tahunan, nggak diingat lagi depan. Tapi lihat, itu keluarga dekat itu. Para ulama, para soleh, ini contoh. Abang lulus kumpul. Mayoritas yang ada nggak ada hubungan keluarga. Hubungan keluarga dekat paling beberapa. Tapi mayoritas yang ada nggak ada hubungan keluarga. 17 tahun berlalu. Saya tanya di sini yang hadir acara haul, ada yang dibayar? Enggak. Sekarang dari masa corona ini begini yang hadir banyak. Mana loh? Tadinya cuma satu haul, sekarang jadi puluhan, ratusan haul di mana-mana untuk apa pun. Nggak ada yang bertuah. Ketika belum corona, ya, nggak tahu berapa juta orang yang hadir. Kita nggak perlu diam ketika kita bilang berapa juta orang yang hadir. Semua melihat dengan mata-mata. Saya tanya, ini yang menggerakkan hatinya orang-orang apa dulu yang panggil di orang-orang hadir ini? Mayoritas juga yang ada di masa sekarang ini belum tentu pernah jumpa dengan dulu. Ya, dengan Abang Guru belum tentu. Tapi kenapa? Apa yang membuat itu? Tahu kenapa? Yang menggerakkan hati Allah. Yang jadi pertanyaan, kok Allah menggerakkan hati kita ke sini kepada beliau? Tahu nggak kenapa? Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad berbicara tentang mereka. Ibadul kiram atharullah fa'atharahum wa khattassahum bil wilayati wa alasahum bil qurbi minhu wa bil ridha habahum wa asda'ahum bi ka'zil mawaddati. Beliau katakan mereka ini ulaika abdalun nabiyyin ubrizu li fadli rasulillahi fi khairi ummati. Mereka para ulia, para ulama, para solihun yang luar biasa ini, mereka pada hakikatnya itu adalah abdalun nabiyyin, pewarisnya para nabi. Atau lebih tepatnya wakilnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab sosok utamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu satu. Sosok utama untuk semua makhluk di alam semesta, sosok utamanya satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Cuma karena Allah mewujudkan Nabi Muhammad ini di satu waktu tertentu, 63 tahun beliau hidup dengan fisiknya di tengah-tengah para sahabatnya di Mekah, sehingga umat yang sebelumnya dan umat yang setelahnya bagaimana bisa mengambil dari beliau? Inilah yang istimewa dari sosok Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Syekh Yusuf bin Ismail Al-Nabhani di dalam kitabnya Al-Anwarul Muhammadiyah, beliau mengatakan para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu, para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu sangat banyak. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, dan seterusnya. Mereka itu pada hakikatnya mereka adalah wakilnya Nabi Muhammad, agar alam semesta semuanya berkiblat kepada sosok Nabi Muhammad SAW. Nabi hidup di tengah-tengah 1400 tahun yang lalu. Umat yang sebelumnya Allah kirim para nabi-nabi bukan untuk menyerukan makhluk Allah kepada diri mereka, enggak, tetapi kepada sosok Muhammad. Mereka cuma wakilnya Muhammad SAW. Maka itu Al-Imam An-Nabhani bilang para nabi-nabi itu hanyalah enggak lain wakilnya Rasulullah, sedangkan Nabi Muhammad adalah Nabiul Anbiya, nabinya para nabi. Itu para nabi semuanya itu ibaratnya kayak kita umat, nabinya mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiul Anbiya. Presidennya dia satu, yang lain tuh cuma menteri-menteri. Setelah wafatnya Rasulullah, muncullah para aulia, para sholihin bagaikan nabi-nabi yang terdahulu. Makanya disebut ulama ummati ka anbiya Bani Israil.
Mereka para ulama-ulama ini yang datang setelah Rasulullah, sebab setelah Nabi Muhammad nggak ada nabi, yang ada ulama-ulama, tapi kelasnya mereka seperti para nabi-nabi yang terdahulu, dan mereka wakil-wakilnya Rasulullah SAW di tengah umat. Sehingga sepanjang masa yang sebelum Nabi Muhammad dan yang setelah Nabi Muhammad, semuanya kebagian keberkahan dari Rasulullah SAW melalui wakil-wakilnya Nabi Muhammad SAW. Maka itu Habib Abdullah Haddad bilang, ulaika abdalun nabiyina ubrizu li fadli Rasulillah fi khairi ummati. Mereka adalah pengganti atau wakil-wakilnya Nabi besar Muhammad SAW, dimunculkan oleh Allah di setiap masa, di setiap tempat, agar Allah menunjukkan kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad kepada alam semesta sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, lebih jelasnya kita lihat sosok Abang Guru Zaini. Semua yang melihat beliau, wah istimewa ini sosok. Iya, semua mengakui istimewa. Itu ringkas sekali. Ada Abang Guru Zaini. Kita lihat para ulama-ulama yang lain juga demikian. Kita kalau mau lihat guru-guru yang lain sebelum Abang Guru Zaini, guru Bangun, orang yang duduk dengannya, punya kesan istimewa. Duduk dengan para habaib sebagai contoh. Jangankan ketemu, mungkin Habib ketemu orang-orang tua seperti Habib Ali Kuita, Habib Fanin Jindan, Habib Ali bin Husain. Ketika duduk dengan mereka, wah nikmat. Iya kan? Nikmat, nggak ada karanya. Begitu nikmat duduk dengan. Jangankan duduk langsung, lihat fotonya aja, hati bergetar, kuduk berdiri. Istimewa mereka. Mereka itu dimunculkan oleh Allah Ta'ala. Semuanya punya keistimewaan yang berbeda-beda satu sama lain. Yang ini akhlak, yang ini ilmunya, yang ini kelembutannya, yang ini ketegasannya, yang ini kecerdasannya, macam-macam, semua punya keistimewaan masing-masing. Ya, itu semua tahu kan? Hanya satu tetes, masing-masing cuma punya satu tetes. Ini lihat air, kita ambil di sini satu tetes, mengurangi ini enggak kira-kira satu botol enggak. Cuma ibaratnya tuh yang kita lihat nih, gambar-gambar mereka, foto-foto mereka, wali-wali besar, mereka cuma satu tetes dari samudranya Nabi besar Muhammad SAW. Mereka cuma satu tetes dari samudranya Nabi Muhammad. Wa kulluhum min Rasulillahi muttabi'un. Harfan minal bahri au rashfan. Itu tetesan itu kalau mau dikumpulin semuanya, ya Allah, satu dari satu tetes itu, kita kalau duduk depan mereka gemetar. Iya kan? Setiap orang ibaratnya satu tetes dari para aulia. Kita duduk di depannya Guru Zaini, kita kagum. Kita duduk di depannya orang-orang tua kita, duduk depan Habib Ali Kuita, begitu agung. Itu kalau digabungin semua sosok Rasulullah jauh dari aku. Mereka cuma ngambil. Makanya kita nggak bisa bayangkan kayak apa itu Rasulullah. Seperti apa sosok-sosok. Nah ini para aulia diwujudkan di muka bumi oleh Allah sebagai bentuk kecintaan Allah kepada Rasulullah. Kamu lihat nih, mereka tetesan dari samudranya Rasulullah seperti ini. Bagaimana kiranya sosok Nabi Muhammad SAW? Ulaika abdalun nabiyyin ubrizu li fadli Rasulillah fi khairi ummati. Ini semua demi kemuliaan Nabi Muhammad. Para aulia, para sholihin, mereka pada hakikatnya adalah bagian dari mukjizatnya Nabi besar Muhammad SAW. Terus kita kembali lagi kepada sosok aulia ini. Mereka tuh dimuliakan Allah, diagungkan Allah. Tahu nggak sebabnya? Habib Abdullah bin dalam ucapannya, ulaika ibadun kiramun atharullah rabbahum. Mereka mendahulukan Allah di atas segala-galanya. Ketika mereka mendahulukan Allah di atas segala-galanya, Allah mendahulukan mereka di atas segala-galanya. Itu rahasia. Mereka memprioritaskan Allah di atas segalanya. Dengan arti yang sesungguhnya, tatkala mereka memprioritaskan Allah di atas segala-galanya, Allah prioritaskan mereka di atas segalanya. Mereka dahulukan Allah, prioritaskan Allah di atas diri mereka, di atas keluarga mereka, di atas ego mereka, di atas
atas dunia yang mereka kejar, semuanya di belakang. Prioritas utama mereka adalah Allah. Kalau mereka memprioritaskan Allah, Allah prioritaskan. Itu ganjaran yang ternyata. Makanya dia udah wafat 17 tahun, tetapi gak seperti wafat. Tahu kan? Sayyidina Ali bin Abi Thalib dia bilang, "Fafuz bi ilmi, ta'ish hayyan bihi abadan, an-nasu mautan wa ahlul ilmi ahya." Manusia mati semua. Kayak tadi bilang saudara kita yang dekat aja, paling lama 2 minggu udah habis. Ada yang ingat dia lagi. Manusia semua mati, tapi orang berilmu nggak mati. Bagaimana nggak mati? Mereka tahu dia kembali, jasad mereka dikubur. Tapi lihat, orang itu nggak bisa ngumpulin puluhan ribu orang kayak dia. Ya kan? Tapi orang yang udah wafat nih, para ulia, lihat. Mestinya yang kita bilang hidup, ini para ulia sekalipun mereka udah dikubur. Orang-orang berilmu mereka nggak mati. 17 tahun berlalu, tapi namanya selalu disebut. Kita masuk ke seluruh rumah di Kalimantan, yang kita dapetin foto begini. Di kamar kita foto apa? Kita belum tentu ada. Iya kan? Tapi foto beliau. Abah guru bagi-bagi emang. Kita beli, kita keluar duit. Kok kita bisa ambil begitu? Tahu nggak kenapa? Ini Allah yang tanamnya di dalam hati kita untuk seperti itu. Subhanallah. Kenapa? Karena dulu mereka memprioritaskan Allah, sehingga Allah memprioritaskan mereka. Allah. Habib Abdullah Haddad bilang, "Bihim yadfa'u Allahu al-balaya wa yakshifu ar-razaya wa yusliku al-khairin wa ni'mati walau lahum baina al-anami ladubdika jibalun wa ardun irtikabul khati'ati." Dengan berkat mereka Allah Ta'ala mengangkat bala, Allah mengangkat musibah yang menimpa umat. Kalau bukan karena mereka, ini bakal udah hancur semuanya. Tapi karena keberadaan mereka, diangkat bala, diangkat musibah, dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita beruntung, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, tahu gak? Kalau saya ditanya tentang apa sih keramatnya Abah Guru, saya nggak bakal bilang Abah Guru kecuali satu. Apa itu? Jadi kita akan dapat dulu alaina. Ini pemandangan yang kita saksikan sekarang, ini keramatnya apa? Kita masuk Kalimantan dari ujung ke ujung. Ya, kita dapatin mayoritas orang baca maulid, mayoritas orang cinta Nabi, mayoritas orang cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Cinta luar biasa. Kita dapatin apa ya? Saya tanya di sini, kita semuanya mengaku ini jasanya beliau. Ini jasa beliau dan jasa para ulama yang lainnya pastinya. Cuman apa jejaknya Abah Guru nampak banget tadi. Di seluruh Kalimantan jejak beliau begitu nampak, dan inilah keramat beliau, inilah peninggalan beliau. Tilka atharuna tadullu alaina fanduru ba'dana ila athari. Tanpa kita harus baca managib, kita datang ke Kalimantan, kita lihat beliau. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah akan derajat. Allah limpahkan pahala yang besar. Beruntung. Ini orang pada baca maulid di seluruh Kalimantan, beliau dalam kubur nikmati pahala yang terus mengalir. Nikmat itu enak kan? Beliau hidupnya dalam kubur. Nah, tinggal kita contoh waktu hidupnya di dunia, insya Allah kita dapat keberkahan. Ini tujuan kita. Tinggal kita contoh apa yang beliau lakukan, apa yang beliau pesan, apa yang beliau sudah tanam, kita jaga. Dari kecintaan kepada Rasulullah, kepada keluarga Nabi Muhammad yang beliau tanam, kita jaga, kita pelihara. Insya Allah Allah kasih keberkahan untuk kita sekalian. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada para hamba.
ulama kita yang masih ada senantiasa diberikan sehat oleh Allah, panjang umur, bisa selalu membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan membawa manfaat. Ya Rabbal alamin, Allah menja'al jaman hada jaman ma'ruma wa rabbana min ba'di tabarrukan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana sayyi'an wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتعدلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك يا رحمن يا رحيم رحم النبيين وحفظ المرسلين وأكرمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا مجيب السائلين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا تقبل الله منكم. Maka dengan berakhir doa yang telah disampaikan oleh Habib Abdul Rahman bin Umar Al-Habsyi, maka berakhirlah acara kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan keridhaan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.